Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Tetapi apakah anak saja yang bisa durhaka terhadap orang tuanya? Ataukah orang tua juga bisa mendurhakai anaknya sendiri? Itulah yang kali ini akan kita bahas. Amazing! Apa kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga selalu sehat dan diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Bahwa durhaka itu dosa yang besar. Sering juga kita mendengar bahwa ridhonya Tuhan itu bergantung pada ridhonya orang tua. Sebab sebagaimanapun murkanya Tuhan itu bergantung pada murkanya orang tua juga. Tetapi apakah hanya anak saja yang bisa durhaka terhadap orang tuanya? Ataukah orang tua juga bisa sebenarnya durhaka terhadap anaknya sendiri? Itulah yang akan kali ini kita bahas. Jika dilihat dari pengertiannya sendiri, istilah durhaka dapat bermakna ingkar, dapat juga bermakna tidak setia, menentang, melawan, atau memberontak. Karena durhaka dapat bermakna ingkar, maka sebenarnya orang tua pun bisa durhaka terhadap anaknya. Manakala ia mengingkari kewajibannya sebagai orang tua, inilah yang perlu menjadi pelajaran bagi kita, terutama bila kita sedang memiliki buah hati, agar jangan sampai mendurhakai anaknya sendiri. Lalu, perbuatan apa sajakah yang dapat dikatakan sebagai sesuatu bentuk kedurhakaan terhadap anak? Yang pertama, bila orang tua memberi nafkah untuk anaknya dari hasil kerja atau usaha yang haram, termasuk misalnya korupsi, merampok, mencuri, menjamret, membalak hutan, atau bahkan mendistribusikan narkoba. Lalu yang kedua, juga adalah ingkar namanya bila orang tua tidak memberikan teladan yang baik bagi anak-anaknya. Apa-apa yang semestinya boleh dilakukan dan apa-apa yang semestinya tidak boleh dilakukan. Karena bagaimanapun, teladan atau contoh pertama yang dapat dilihat oleh anak adalah orang tuanya. Sedangkan yang ketiga adalah termasuk perbuatan durhaka bila orang tua membiarkan atau bahkan merendahkan anaknya sendiri, termasuk berkata kasar kepada anak. Apalagi sampai menghina dan merendahkan, sebab hal ini merusak mental si anak. Lantas, apa dampaknya bila kita ingkar dari kewajiban kita sebagai orang tua? Banyak dari kita tidak sadar bahwa anak yang durhaka kebanyakan berawal dari orang tuanya sendiri yang durhaka terhadap anak, tidak patuh dan tidak bersikap baik terhadap orang tua, karena sejak awal orang tua tidak bersikap baik terhadap anaknya. Jika situasi semacam ini akan makin sulit bagi kita untuk mempersalahkan si anak, sebab sebelumnya si anak ini durhaka terhadap orang tua. Orang tua tersebut memang sudah durhaka terhadap anaknya. Perlu kita akui bahwa pada kenyataannya tidak semua orang tua itu sama. Di satu sisi ada orang tua yang mati-matian memperjuangkan mendidik anaknya. Sedemikian rupanya. Tetapi di sisi yang lain, ada juga orang tua yang tega menelantarkan anaknya sendiri, tanpa berpikir panjang, dan di antara dua sisi ini masih ada berbagai macam orang tua dengan tabiat yang beraneka rupa, yang mana tabiat ini juga akan perlu dilimpah ke anak, dipilah dan dipilih oleh anak. Mana yang baik diteladani, mana yang buruk dibuang jauh-jauh. Dalam posisi kita sebagai anak, adalah kewajiban bagi kita untuk berbakti. Dalam posisi kita sebagai orang tua adalah kewajiban kita untuk mendidik si buah hati. Jangan sampai timpang salah satu atau bahkan mendurhakai dua sisi. Kurang lebihnya demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga setidaknya dapat memberikan sedikit pencerahan bahwa tidak hanya ada satu sisi saja dari satu kata durhaka. Akhir kata dari saya ucapkan terima kasih. Untuk Anda yang telah menyaksikan, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.